Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing. Kita bangun dengan penuh sukacita, selalu semangat dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kita di acara Renungan Pagi adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabda Tuhan. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 6-11 demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan carilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Belajarlah pada semut. Saudara-saudaraku, apakah ada yang mengingat lirik lagu Mbah Surip yang ditiliris pada tahun 2003 yang silam dari album Tak Gendong, yang pernah terkenal dan digandrungi semua masyarakat pada masanya? Salah satu liriknya demikian: bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Saudara sekalian, siapa yang kita ingat? Bangun tidur, makan, mandi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Siapakah si tukang tidur itu? Setujukah saudara sekalian kalau kita menyebutnya dialah si pemalas? Amsal merupakan salah satu kitab hikmat bersama kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab-kitab ini mengajarkan bagaimana hidup dengan bijaksana. Dan salah satu contohnya adalah nasihat praktis belajar pada semut. Saudara, apakah keunggulan semut? Mengapakah serangga kecil yang seolah-olah sangat mengganggu dan bertebaran di mada-mada, sangat mudah kita temukan, justru menjadi perhatian sang pengkhotbah? Walaupun kelihatan sangat mengganggu, namun yang pasti bahwa apapun yang Tuhan ciptakan dalam alam ini selalu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Selain manfaat sebagai predator, menguraikan bahan organik, mengendalikan hama dan membantu proses penyerbukan, ternyata ada sisi lain dari semut yang penting di mata Salomo yang penuh hikmat. Semut memang adalah serangga paling kecil, makhluk kecil dan lemah. Namun ia bisa melakukan perkara besar. Walaupun sangat kecil dan tidak kuat, tetapi Salomo berkata, perhatikanlah lakunya. Seekor semut bersifat proaktif, mampu melihat kesempatan, dan mengambil inisiatif sendiri tanpa disuruh-suruh oleh pemimpinnya. Semut mampu melihat musim dan menyediakan makanan untuk masa-masa sulit. Semut tidak berusaha pada saat ia sudah kekurangan, tapi jauh sebelumnya. Ia mampu memandang ke masa depan, bahwa pada saat tertentu ia tidak akan mungkin bisa menyediakan makanan karena hujan. Dan saat itulah ia menikmati jerih lelahnya selama ini. Mereka sangat rajin dan bijak dalam bekerja, yang tak menunda-nunda pekerjaannya. Dengan sangat baik mereka bekerja sama dan bergotong royong membangun sarang dan mengumpulkan makanan dengan tanpa dendam, benci, dengki, iri hati, dan tinggi hati. Mereka tidak marah seorang kepada yang lain, bersengketa, berbantah-bantah, berseteru, berselisih, bertengkar, atau bermusuhan. Yang mereka tahu hanyalah mereka bekerja sama, bergotong royong, hingga dapat membuat rumah yang tinggi. Dalam satu artikel, saudara sekalian, saya membaca ada sarang semut yang dibangun setinggi 5 meter di Papua. Luasnya lebih dari 2 meter. Sangat menakjubkan, bukan? Karya besar yang dihasilkan semut-semut kecil. Bukankah ini adalah salah satu kebijakan semut yang luar biasa? Yang sebabnya Salomo berkata, pergilah, perhatikan lakunya, belajarlah pada semut. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yusuf pada masanya dalam zaman perjanjian lama di Kejadian 40-45. Pada saat itu mereka musim panen, tetapi kemudian Allah memberitahunya bahwa akan ada musim kelaparan 7 tahun ke depan. Karena itu saudara sekalian, mereka
belajar untuk mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan pada masa itu. Dan akhirnya mereka memberkati banyak orang, keluarga Yusuf dan bangsa-bangsa lain yang sedang dalam masa kelaparan. Sudah menarik sekali untuk memperhatikan cara kerja semut. Mereka tidak seperti manusia yang penuh dengan rasa dendam, benci, dengki, iri hati, tinggi hati, sombong, marah, persengketaan, perbantahan, perseteruan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Meski manusia disebut makhluk tertinggi derajatnya dari segala makhluk ciptaan Tuhan, namun banyak di antara manusia yang masih perlu belajar kepada semut. Banyak fenomena di antara kita manusia yang seringkali menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang menaruh, menyimpan, dan melakukan segala sesuatu dengan dendam, benci, dengki, iri hati kepada sesamanya. Kita mendapati orang-orang tertentu sering bersengketa, berbantah-bantah, berselisih, bertengkar, dan bermusuhan hanya karena hal-hal sepele, hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar. Dan hal yang demikian itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan semut. Saudara, kali ini selalu mendidik dan mengajar para pemalas agar pergi belajar kepada semut yang tekun dan rajin bekerja. Saudara sekalian, apa perbedaan yang paling mencolok antara orang rajin dan orang malas? Kalau pemalas sebagai orang yang senang tidur, mengantuk, berbaring, dan melipat tangan, maka ia membiarkan dirinya dikuasai oleh sikap pemalasnya. Ia membiarkan waktu berlalu tanpa berbuat apa-apa. Prinsip hidupnya hanya berbunyi sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Dengan kata lain, ia terus-menerus menunda-nunda tiap kesempatan yang datang. Ia terbenam dalam mimpi-mimpinya, sehingga tanpa sadar dengan cepat waktu berlalu. Barulah ia menyadari bahwa ia sudah ketinggalan jauh. Apa yang akan terjadi kemudian? Kemiskinan datang seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang bersenjata. Ia dikuasai oleh kemiskinan. Ia terjebak oleh kemiskinan. Dan pada saat itu ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kesempatan sudah berlalu. Seorang yang rajin tidak akan membutuhkan seorang untuk mengingatkan, mengawasi, mendikte, maupun memerintahkan apa yang harus diselesaikan. Dengan kesadaran yang tinggi, ia melakukan semuanya dengan tangannya yang rajin. Meskipun tanpa ada yang mengawasi, dia akan menyelesaikan semua pekerjaan maupun tanggung jawabnya. Seorang yang rajin itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan dirinya, bukan hanya pada masa kini, namun berdampak pada masa depannya. Tujuannya tidak lain adalah agar umat Tuhan menjadi bijak dengan rajin bekerja, supaya mereka menjadi kaya, bukan saja dalam hal kekayaan duniawi, tetapi juga kaya dalam segala kekayaan surgawi, sehingga dapat menjadi berkat. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkarya sebagai wujud dari hikmat dan iman kita kepada Tuhan. Sudahkah kita bertanggung jawab atas semua tugas, panggilan, dan peran kita masing-masing? Bangunlah, berkaryalah sebagai wujud iman kita dari saat ke saat. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini telah mendengarkan firman-Mu, mengawali seluruh kegiatan aktivitas kami di hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar kepada semut yang rajin, yang tidak menunda-nunda waktu, yang bertanggung jawab dan meraih semua kesempatan yang ada untuk berkarya, untuk membangun dirinya, orang lain, dan membangun masa depannya. Kiranya firman-Mu pada saat ini memberikan kami inspirasi yang baru, bagaimana kami harus terus berkarya untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami dengan baik di hadapan Tuhan. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada yang mendengarkan sabda-Mu pagi ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkarya dalam hidup mereka, menjelaskan firman-Mu ini dalam batin mereka, supaya mereka tahu bahwa ketika kami bekerja, berkarya, sesungguhnya berkatnya itu ada pada Tuhan sendiri. Kami mohon ampun jikalau kadang-kadang kami menunda-nunda waktu dan tidak meraih kesempatan yang Tuhan beri. Dan kami mohon supaya hikmat-Mu ini menjadi pandu kami dalam berjalan di hari ini.
Seluruh pendengar renungan pagi ini, apapun alasan hidup mereka, apapun yang terjadi, apapun yang mereka rasakan, Bapa, berkenanlah Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka merasakan kehangatan kasih-Mu di hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dengar doa kami Bapa, kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.